Sosok misterius di akhir chapter apakah mungkin adalah karakter yang sebenarnya kita kenal, dan apakah mungkin juga Imo sampai turun sendiri ke negeri Esperia yang apakah terdapat sejarah unik dari negeri musisi kita yaitu Brook ini. Nah, guys, di sini kali ini kita akan mendeep down lagi nih beberapa hal mencurigakan yang terjadi di chapter 1185, terutama momen di panel terakhir bagaimana Gunko yang membunuh ayahnya sendiri yaitu Leuven. Lalu juga terdapat satu karakter unik yang kira-kira siapakah karakter ini, plus juga kita mendapatkan bagaimana terdapat burung raksasa berwarna hitam berbentuk siluet yang apa nih kira-kira monster tersebut. Karena bukankah Oda bisa milih karakter siapa saja untuk ditaruh di panel seperti itu, mungkin karakter yang kita kenal seperti Garling atau mungkin salah satu Holy Knight dari God Valley, tetapi ternyata Oda tidak memberikannya kepada kita. Dan lagi-lagi kalau Oda repot-repot bikin karakter baru di momen sebrutal ini, sudah pasti alasannya sangat jelas kalau karakter ini kemungkinan besar akan menjadi karakter yang sangat penting. Maka yuk kita bahas di video ini, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, kita akan mulai dari panel terakhir nih, karena terdapat beberapa karakter yang kita lihat ada di bagian sana. Dan salah satunya karakter berwujud hitam burung ini yang menurut saya sangat-sangat mencurigakan sekali. Kira-kira siapakah satu karakter ini dan kenapa Oda seakan-akan memberikan wujud siluet ke satu bentukan monster seperti itu? Apakah mungkin itu adalah seorang Gorosei, yaitu Gorosei Mars? Karena bukankah jangan lupa, Mars ini memiliki bentuk yokai dari Itsumade alias burung terbang raksasa yang juga berwarna hitam. Tetapi memang dari bentukannya ada sedikit perbedaan dibandingkan yang kita lihat dari Mars lalu. Karena jangan lupa ya, Itsumade itu adalah yokai burung pembawa kematian, penyakit, dan duka. Di mana dalam negaranya dia muncul saat terdapat wabah dan berseru Itsumade, Itsumade, atau memiliki arti sampai kapan, sampai kapan. Apakah mungkin kabut yang membuat Candle dan ratusan rakyat Esperia mati adalah perbuatan dari Itsumade Mars ini? Ya, walau memang dari bentuk cukup mirip sih, tetapi bukankah aneh juga ya kalau Oda kenapa nggak langsung nunjuk dengan bentuk aslinya, tetapi kenapa harus dalam bentukan hitam siluet yang lagi-lagi sangat mencurigakan sekali. Tetapi memang sih hal ini akan cukup masuk akal dengan beberapa kejadian yang terjadi di halaman terakhir tersebut, yang terutama apakah hal tersebut yang satu saja hal yang kita dapatkan adalah ada dua karakter yang didomireversi di bagian panel terakhir ini. Karena bukankah kalau kita melihat sosok dari burung tersebut seakan-akan dia ini memiliki mata imun, yang apakah mungkin jika itu adalah Gorosei Mars yang berarti dia dirasuki oleh Imu seperti Gunko di Elbaf atau bahkan Saturn di God Valley. Karena bukankah ketika Imu merasuki karakter yang ada di bawahnya semuanya bentukannya sama, bahkan matanya pun langsung full berubah menjadi Imu yang juga kita lihat. Karena jangan lupa ya, butuh Imu untuk membuat domireversi dari Dori Brogi, lalu Rox juga, plus keluarga Devi yang lain pula, itu semuanya adalah perbuatan dari Imu. Dan itu pula lah yang dia lakukan di Esperia kepada Suri atau Gunko, juga kemungkinan besar adalah kepada Leuven. Namun pertanyaan utama kita adalah kenapa Imu sampai harus turun ke negeri dari Esperia ini? Ada apa dengan garis keturunan dari kerajaan ini? Apakah mungkin Suri yang berambut biru seperti Nefertari ini menjadi hal yang bikin Imu menarik sampai akhirnya nanti? Bukankah kita tahu juga kalau Suri atau Gunko akhirnya menjadi pelayan pribadi dari Imu ini sendiri? Lalu juga jangan lupa ya, Reuven yang juga mirip dengan Rox dan Kurohige, apakah mungkin karakter-karakter ini ada hubungan dengan klan Devi? Makanya Imu sampai turun langsung ke negeri Esperia ini. Ya, lagi-lagi sebelum bahas satu karakter unik yang sangat deep juga, di sini kita akan membahas dulu sedikit bagian-bagian aneh yang ada juga. Di mana Raja Reuven dinyatakan telah mati, tetapi mungkin pertanyaannya adalah kenapa dia bisa mati? Bukankah dia didomireversi dengan Imu? Jangan lupa ya, menurut saya domireversi ini sangat-sangat aneh sekali karena memiliki banyak case berbeda-beda di banyak karakter yang ada. Contohlah di case dari Dori dan Brogi, kalau mereka mati atau bahkan dibunuh, nantinya mereka akan ngeflip dan langsung kembali lagi ke wujud asli manusia, seperti yang kita lihat kan bagaimana mereka mati langsung ngebalik menjadi normal, dan ketika kembali normal pun mereka kembali normal lagi, dalam kata lain tidak kecapean, tidak mati seperti sebelumnya, yang lagi-lagi kembali normal saja setelah di flip kembali. Apakah terdapat hal berbeda atau mode berbeda nih dari domireversi yang dimiliki oleh Imu? Karena bukankah sejauh ini ada beberapa mode yang macam-macam kita lihat dari domireversi, seperti contohnya ketika Rox di Sebek, yang ketika dia menjadi domireversi di situ dia harus ditusuk dulu oleh Imu yang entah kita nggak tahu kekuatannya apa. Tapi untuk Rox sendiri kita masih belum tahu apakah dia full regenerasi seperti para
God's Knight, dimana kita belum pernah melihat jelas, karena baik lagi yang mengalahkan Rox adalah serangan ultimate dari duo Gulp dan Roger yang akhirnya pada saat itu tahu-tahu membuat Rox terkapar dan sudah hilang kutukannya. Jadi kita nggak tahu bagaimana prosesnya, apakah seperti Dory Broggy atau enggak. Yang baik lagi ya di sini untuk kasus Rox, dia terkapar bukan sembuh total seperti Dory dan Broggy yang sebelumnya saya bilang ketika di flip menjadi tetap normal. Nah, tadi adalah dua case berbeda, tetapi sekarang adalah case ketiga yang apakah berbeda juga untuk karakter Reuven ini, karena bukankah dia akhirnya mati di Domi reversi? Atau apakah mungkin terdapat kemampuan spesial nih khusus yang dimiliki oleh Gunko, entah mungkin karena ada efek darah dari matanya yang berbeda yang pada akhirnya bisa melawan khusus iblis-iblis buatan Imo tersebut. Ya lagi-lagi kurang lebihnya cukup mirip lah dengan Chopper yang cuma modal gaplok doang bisa ngilangin atau menetralkan Domi reversi yang kita lihat di Pulau Elbaf. Dan apakah mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Imo tertarik dengan Gunko atau Shuri dan menjadikannya pelayan pribadinya juga karena satu alasan itu? Yang kira-kira menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, kita masuk ke inti video ini. Kira-kira siapa satu karakter unik yang kita lihat di akhir dari chapter lalu di panel bagian terakhirnya? Dimana di video review kemarin kita berteori nih, bisa jadi itu adalah geng yang selama ini disebut-sebut di Arc Esperia, yaitu Mauron Family, alias dia adalah bosnya. Dua kali disebutkan terkait Mauron Family ini saat Brook kecil mencuri bubuk narkoboy, lalu juga ketika Candle yang akan diculik. Yang baik lagi, dua hal tadi adalah dua timeline berbeda, di mana satunya Brook kecil dan satunya lagi ketika Brook sudah dewasa atau Shuri pun sudah cukup besar di usia 7 tahun. Yang apakah mungkin dendam yang dimilikinya tersebut akhirnya Mauron Family ini pun bekerja sama dengan Angkatan Laut atau pemerintah dunia untuk menghancurkan negeri Esperia ini. Dan bukankah kalau kita melihat nih kru Rox yang ini, yaitu Don Marlon, dikatakan juga dia adalah gangster dari West Blue, yang bukankah lokasinya sama persis dengan Esperia yang juga sama-sama ada di West Blue, yang bahkan dia juga seorang gangster, yang berarti pasti mafia-mafia yang sama dengan sebutan ya family seperti bagaimana Gang BG dan juga Mauron Family sebelumnya. Yang apakah mungkin namanya mirip-mirip nih, Don Marlon atau mungkin Mauron, dimana tadi Mauron Family yang kita masih belum tahu ejaan aslinya seperti apa, karena bisa jadi itu adalah satu bentukan saja. Selain Don Marlon, kita juga terdapat satu karakter lain, yaitu Ganzuni, yang kita masih belum jelas kenapa Oda memberikan dua karakter tersebut, apalagi dua karakter ini dimasukkan menjadi dua kru utama dari bajak laut Rox yang ada. Yang kalau akhirnya misalkan mereka cuma mati begitu saja tanpa ada peran tambahan, yang menurut saya kok rasanya sia-sia banget. Karena bukankah sudah cukup dengan Shirohige, Stussy, Shiki itu pun sudah cukup tanpa perlu menambah karakter-karakter lain. Tapi oke lah, itu adalah teori pertama terkait karakter Don Marlon yang ada di ruangan tahta. Teori kedua, dimana kalau kita ngeliat orang ini dia ngerokok pakai rokok sigaret biasa, ya rokok kretek biasa lah, dan bukan cerutu yang bentukannya cukup besar. Dimana di One Piece gak banyak sih karakter yang merokok sigaret seperti itu, dan salah satu karakter yang kita tahu sejak awal sudah jelas kalau itu adalah Babang Sanjay, yang kalau kita tarik jauh, Sanji ini adalah keluarga mafia dari Underworld atau kita kenal dengan nama keluarga dari Vinsmoke. Yang apakah orang yang datang ke Brook ini adalah salah satu keluarga dari Vinsmoke tersebut? Tetapi bukannya aneh bang, Vinsmoke kan dari North Blue, ngapain dia sampai ke West Blue? Yang sejujurnya memang benar seperti itu, tapi terdapat faktor yang bisa membahas juga untuk pertanyaan tersebut. Karena coba ingat, pertama kali kita tahu nih nama panjang dari Sanji, yaitu Vinsmoke Sanji, di situ pun Nami dan yang lain-lain pun gak ada yang tahu, tetapi Brook lagi-lagi dia tahu, dan bahkan dia cukup kaget ketika mendengar nama Vinsmoke pertama kali. Yang apakah mungkin ketakutan Brook ini ada hubungan dengan memori lamanya yang dia lihat di panel lalu, yaitu di ruangan tahta tersebut. Lalu lanjut kita masuk ke teori ketiga dari satu karakter ini. Banyak juga yang menghubungkan kalau dia adalah seorang admiral, terutama admiral yang nantinya dibunuh oleh Rox di Reverie 56 tahun yang lalu. Ya walau memang dari pakaian kurang sih, karena dia bukankah lebih mirip dengan God's Knight, tetapi sebenarnya teori ini sangat-sangat menarik sekali. Karena sebelumnya kita pernah membahas ya, teori kalau Brook dan Sebek bisa jadi mereka memiliki hubungan, apalagi bahkan sampai saudara kandung, yang keduanya sama-sama klan Devi, yang bukankah jangan lupa juga kalau God Valley terdapat di West Blue yang sama juga dengan Esperia, sama-sama di West Blue juga. Yang bahkan kalau kita ingat kata-kata atau lagu yang Brook nyanyikan di chapter 1184 lalu, di situ dia bilang kalau ayah, ibu, dan adik laki-lakinya semuanya masih hidup tetapi dalam keadaan kelaparan. Mereka masih hidup tetapi tidak ditunjukkan oleh Oda saja. Itu sudah menjadi satu kecurigaan yang sangat menarik. Apakah mungkin kalau karakter atau adik laki-laki dari Brook ini adalah Rox di Sebek, atau mungkin nama aslinya Devi di Sebek tersebut? Karena kalau ternyata iya, bukankah sangat-sangat menarik sekali, dimana nantinya entah sengaja atau nggak sengaja 56 tahun yang lalu Sebek lah yang membunuh seorang admiral yang mungkin kalau ternyata dia juga
juga yang datang ke negeri Brook? Bukankah semuanya seakan-akan masuk akal di mana dia kasarnya membalas dendam dari kakaknya? Di mana bahkan masih banyak juga nih teori lain yang berkata kalau kemungkinan besar dia adalah Mayor Mark by Flames yang memegang Rod Poneglyph terakhir. Tetapi lagi-lagi untuk teori untuk hal ini masih sangat-sangat minim sekali. Dan ya seperti biasalah teori-teori seperti itu bisa asal tembak untuk banyak karakter karena faktor pendukungnya masih belum kuat. Karena ya di mana banyak teori yang bilang kalau orang tersebut adalah bagian dari Godsmack, terutama dari kata-kata Shiryu nih yang sebelumnya bilang juga bisa jadi pemerintah dunia lah yang menyimpan Rod Poneglyph terakhir agar tidak ada orang yang bisa sampai ke Loftel. Yang sebenarnya sangat masuk akal sekali sih, walau lagi-lagi mengingat ini timeline 62 tahun yang lalu dan waktu sudah sangat panjang, yang berarti kalau seperti itu orang ini berarti harus immortal sampai ke era sekarang dan bahkan kita semuanya mengetahui orang tersebut. Yang berarti kalau immortal dan awet muda, apakah berarti sama seperti Gunko dan para Gorosei di mana mereka memiliki deep sea covenant atau kontrak terdalam dari Imo? Karena jangan lupa sebelumnya Gorosei berkata hanya ada 13 orang saja yang memiliki kontrak terdalam, di mana kita baru mendapatkan Gorosei 5, lalu juga terdapat Gunko. Kita masih belum tahu nih, ya, apakah mungkin berarti terdapat 7 orang lainnya lagi yang kita masih belum tahu bentukannya siapa, yang bukankah ini sangat menarik sekali? Tapi kalau menurut kalian sendiri siapakah satu karakter ini? Karena kebetulan juga minggu ini libur, jadi kita isi dengan teori saya. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.